Salam sejahtera bagi semua dan selamat pagi. Mas Edi yang kami hormati, Pak Dewanto, para Mas Nanang, kita menjalankan bekerja selama 1,5 tahun. Ada Pak Joko Santoso, ada Pak Laude, ada Pak Iman, dan Mas Imam Sulario. Barangkali Pak Nanang, saya kali ini akan panjang sedikit karena dipotong. Saya boleh jalan lebih pendek, tapi tidak akan terlalu. Barangkali kita harus bersyukur dalam acara seri yang keempat ini dalam tema membangun budaya bangsa dan Indonesia dari masa depan bangsa. Dalam sesi yang keempat yang masih membahas masalah berkaitan substansi kultural Pancasila dengan sejarah pertama Indonesia yang bermasyarakat. Salah satu aspek dari kemajuan masyarakat ini adalah kemajuan etnik, yaitu kelompok primordial antropologis yang tumbuh secara alamiah dalam masyarakat kita. Seperti tercantum dalam kerangka acuan, setiap orang mau tidak mau akan lahir sebagai satu warga etnik, baru kemudian telah melalui sosialisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi warga negara. Sebaliknya, hal ini berarti jika sosialisasi kehidupan kebangsaan ini terhenti atau dihentikan, seperti apa yang terjadi sejak tahun 1999, kita akan menghadapi risiko bangkitnya kesadaran etnik, yaitu dalam artian negatif dan merosotnya semangat kebangsaan. Saya percaya bahwa belum banyak perhatian yang dicurahkan secara mendasar pada tema yang bukan saja unik tapi juga penting ini. Kita beruntung pada hari ini dua panelis kita, Dr. Dewanto, Tirto Sudarmo dan Prof. Edi Suarsono akan mencerahkan kita mengenai hal ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kalau saya tidak salah ingat pada tahun 1980-an, seluruh wacana tentang masalah ini juga telah dikenal dengan satu istilah suku atau suku bangsa yang pada umumnya dihindari. Oleh karena dipandang merupakan salah satu risiko keamanan yang dikenal dengan akronim SARA, huruf awal dan setiap kata suku, agama, ras, dan antar golongan. Kekhawatiran terhadap masalah ini sedemikian rupa sehingga bahkan angka statistik tentang komposisi demografi yang terkait dengan masalah etnik ini tidak pernah diumumkan secara resmi. Hal ini terasa ganjil oleh karena bahkan pemerintah kolonial Hindia Belanda telah mengadakan konsensus tentang masalah ini sejak tahun 1930. Walaupun kita dapat memahami kekhawatiran pihak keamanan tentang masalah ini, oleh karena gejolak sosial yang bernuansa SARA, bila terjadi memang akan bersifat sangat emosional dan memakan banyak korban. Namun, menghindari kajian objektif mengenai masalah etnik ini jelas bukan merupakan kebijakan yang tepat. Kebijakan yang tidak tepat tersebut bukan saja menyebabkan kita tidak mengenal dinamika mobilitas etnik, baik secara horizontal maupun secara vertikal, tapi juga menyebabkan kita tidak dapat mengantisipasi risiko yang timbul dari kemajemukan itu, dan tidak juga merancang kebijakan yang lebih baik tepat untuk membangun semangat kebersamaan sebagai satu bangsa. Bagaimanapun, etnis dan etnisitas adalah komponen antropologis dari alamiah dari bangsa yang merupakan infrastruktur dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa dan negara itu sendiri merupakan infrastruktur kebersamaan dari seluruh etnik tersebut. Baru rasanya dalam tahun 2000 diadakan kembali sensus mengenai komposisi etnik dari seluruh bangsa Indonesia yang diajukan pada tahun 2010.
kalau saya tidak salah ingat, Saudara Leo Suryadinata dan kawan-kawan yang mengadakan studi etis dari perspektif politik dan keagamaan berdasar sensus tahun 2000 tersebut. Sejak saat itu, masyarakat dan pemerintah sudah terbiasa membahas masalah ini dengan suatu hal yang wajar. Perlu kita ingat bahwa seluruh wacana para pendiri negara pada 1945 pada dasarnya berkisar upaya mencari format kehidupan berbangsa dan bernegara yang mampu mewadahi, memayungi, dan mendayagunakan seluruh potensi etnik ini. Dengan kata lain, sikap dasar para pendiri negara terhadap masalah keanekaragaman etnik ini adalah konstruktif, bukan pesimis, dan pasti bukan negatif. Di sebelah kanan saya ini Pak Riwanto, beliau alumni psikologi UI, begitu Mas ya? Alumni psikologi UI, kemudian beliau aktif di LIPI sampai saat ini. Saya tidak tahu kenapa beliau tidak fokus saja di psikologi, tapi malah bergeser atau desersi gitu menjadi sosiolog demografis. Dan salah satu pembicara nanti adalah beliau. Kemudian sebelah kiri saya pasti tidak ada yang tidak kenal sedikit orang yang berani menggunakan nama asli padahal beliau laki-laki. Biasanya kalau Sri itu biasanya perempuan, tapi beliau Sri. Nanti kalau ingin bertanya kenapa begitu langsung saya pada beliau Mas ya. Karena keduanya adalah alumni UI dan senior saya akan manggil keduanya Mas saja lah, Mas. Boleh Mas ya? Mas Riwanto dan Mas Riyadi Swasono. Harusnya di acara ini bapak-bapak ibu lihat yang pertama Pak Riwanto. Jadi saya bisik-bisik Pak Riwanto, boleh nggak Mas Riyadi saya dulukan? Saya bilang silakan. Oleh sebab itu kita dengarkan langsung paparan dari Mas Riyadi Swasono yang saya yakin akan membuat kita semakin bergolak dan bergairah untuk mengikuti diskusi yang saya kadang-kadang nggak habis pikir. Sabtu pagi, tapi penuh juga pengajian kita ini. Silakan Mas Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi agak terlambat katanya, kira yang bikin terlambat saya. Yang bikin terlambat itu Garuda, jadi saya sudah jam 6 pagi dari Jogja terlambat di sini juga. Jadi saya agak terlambat tadi. Begini, ini karena kesibukan aja, maka saya tidak ada waktu untuk bikin makalah. Maka ya kebetulan pas saya juga meluncurkan buku, ini buku saya, yang saya copy aja tiga bab dari 11 bab. Buku saya sungguhnya dari bab 1 sampai ke bab 11, itu menggambarkan keutuhan pemahaman mengenai keindonesiaan. Tapi ya tentu bukunya habis, jadi tidak bisa saya bawa ke sini. Halaman 114 dan 214. Jadi beberapa lembar dari belakang. Nah, saya barusan mendapat penghargaan dari Gajah Mada, penghargaan tertinggi katanya karena namanya adalah Hamengkubuwono ke-9. Tapi ke-9 award dalam bidang impact. Lalu saya dapat honor, dapat penghargaan, dapat uang banyak betul. Ya, dapat penghargaan, suruh bicara, suruh baca orasi, habis menyampaikan orasi di depan Sri Sultan sendiri dan lain-lain. Saya dapat uang banyak, saya di kantong saya di amplop tunai gitu. Ya, terus saya menghadapi banyak guru besar, saya bilang siapa yang bisa menyebut 20 suku bangsa Indonesia dalam 1 menit? Ini semua tak kasih ke Anda. Ternyata isinya ini kira-kira 40 juta ini. Hanya 7 seorang guru besar sampai 7 berhenti. Disambung guru besar kedua sampai 14. Jadi kumulatif dia hanya tambah 7. Lalu disambung yang ketiga sampai 19. Saya bilang ya nggak apa-apa, ini juga dikasih orang aja kok. Tetapi sayangnya dia pas 19 dia nyebut suku bangsa Padang.
Saya bilang salah kok, stop, gagal. Karena tidak ada suku bangsa Padang, adanya suku bangsa Minang. Nah sekarang, ya itu orang Jawa itu nyebutnya Padang. Orang Minang nggak mau disebut Padang. Ya rumah makan Padang sih banyak. Nah di sini di lampiran 1 ini ada kata bapak bicara Bhinneka Tunggal Ika atau ibu. Ya sekali-kali bisa bayangkan budaya Indonesia lalu tidak tahu isinya, manusianya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, ya tidak ada gunanya. Maka saya merasa ini hadiah saya pagi ini untuk Bapak dan Ibu sekalian. Bisa hafal minimal 20. Saya tambahkan lagi, saya ada Ketua Umum Majelis Luhur Taman Siswa seluruh Indonesia. Di Taman Siswa di Jogja, ada mahasiswi yang mulai SMP, SMA, dan mahasiswa ada di Jogja. Saya tanya, sebutkanlah 5 sahabatmu yang sukunya bukan Jawa. Tidak bisa. Masa nggak punya sahabat orang Manado? Dia tahu ada 5 Manado, ada suku bangsa, saya tahu. Tapi sahabat Manado nggak punya, sahabat Sunda nggak punya, sahabat Batak nggak punya. Sahabatnya dari 5 itu 4 Jawa semua. Yang 1 Madura. Tinggal di Jogja. Yang di situ adalah melting pot Indonesia, tidak hanya di Jakarta, di Jogja. Segala macam suku bangsa di situ ada. Bahkan orang dari koloni Dale pun ada di situ, murid saya. Nah, jadi saya tidak tahu ya. Ini ngerti bener ke Indonesia apa enggak? Jangan-jangan kita ngomong ke Indonesia, kita bikin strategi budaya Indonesia, ini kurang ngerti. Nah, ini, yang kedua, saya ingin bicara mengenai, kalau kita bicara ke Indonesia, saya ambil saja apa yang saya tulis di buku saya ini, yang aslinya bagian bab 1 ini adalah mengenai orasi saya di UI. Saya tiba-tiba diminta di UI untuk memberi orasi. Seorang ekonom minta memberi orasi oleh rektor pada bulan Februari yang lalu mengenai nilai-nilai dasar, nilai-nilai utama ke-Indonesiaan. Sebelum perkataan ke-Indonesiaan sudah, ini belum ya ini, ya mungkin itu dia. Ya, istilah Indonesiaan belum dijelaskan, sudah beliau minta Pak Rektor dan Wakil Rektor 1 minta agar saya menjelaskan nilai-nilai utama Indonesia, basic values Indonesia. Maka basic values Indonesia saya sampaikan di situ, keindonesiaan yang saya terjemahkan dalam bahasa Inggris adalah Indonesianism, bukan Indonesianism. Bisa juga Indonesianism kalau mau, tapi Indonesianism. Karena toh ada Americanism, kita terima Americanism, American with their dreams, gitu kan? Kenapa Indonesia kok nggak berani bilang Indonesianism? Ke-Indonesiaan. Nah, apa itu ke-Indonesiaan? Indonesia itu kayak apa toh tampangnya? Kita kan ngerti kalau saya ketemu orang Indonesia di Berlin, tahu ini Indonesia, ini tampang Indonesia, ini kayak Indonesia. Nah, di situ sungguhnya saya juga ketemu di Tokyo ada orang, ini bukan Melayu nih, ini pasti Indonesia. Itu tahu sungguhnya apa sih cirinya. Nah, itulah kita bicara apa di Gestaltung. Nah, sayangnya Gestalt atau Gestaltung itu bahasa Jerman itu tidak ada padanannya. Sampai di dalam psikologi itu, Bapak ini ada psikologi. Di dalam psikologi itu diakui bahwa Gestalt itu tidak ada padanannya dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Perancis juga nggak ada. Ya sudah, kalau nggak ada, pakai aja Gestalt, di Gestalt gitu. Nah, saya menemukan kalau di dalam bahasa Indonesia, memang susah padanannya menemukan. Kalau orang Jawa ngerti Gestalt itu, ya penjenengan ngerti apa enggak? Guoyo, coro Jawa ini guoyo. Nah, ini kalau budayawan itu ngerti. Saya orang Jawa. Bukan buaya, Mas. Lain. You have to learn a lot. You have to learn a lot. Ya, kalau saya ini orang Jawa. Nah ini teman saya ini dari PKPI. Nah itu, ya. Nah, itu kalau orang Jawa dikasih
Mas Edi, ini keris dari mana? Saya lihat, Guwoyo. Wih, ini keris hebat. Tampangnya hebat, gagahnya hebat. Ini pasti ini pajak, bukan Mojokai. Ini pasti pajak. Nah, saya bisa melihat ini Guwoyo. Jadi Guwoyo itu barangkali perangai corak. Guwoyo ini orang Batak kan kelihatan toh. Ya kan? Ini Batak ini jelas ini. Nah ini Jawa ini, Mas Joko ini Jawa ini kelihatan ini. Mas Joko duduknya di sebelahnya. Ya ini orang-orang Makassar, kelihatan bedanya. Kelihatan coraknya lain. Ini gestalt. Nah, kita mencoba membayangkan gestalt di Indonesia. Nah, itu tugas dari budayawan. Karena yang kita bangun untuk Indonesia, kita membangun harus ada awalnya. Kalau kita tahu gestaltnya, saya kira Pak Fuad Hasan sangat concern dengan gestalt itu. Fuad Hasan itu hebat itu, dia sangat concern. Dia psikolog tapi dia banyak nonjok budaya gitu. What are we? Transformasi dari aku ke kami. Transformasi dari kami, dari mereka ke kita. Nah, ini kan prosesnya kan begitu. Maka bagi saya setelah macam-macam video ya, waktunya terbatas, saya hanya mengatakan sebenarnya ada 3 ya, yaitu untuk Indonesia, nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan, dan rasa ingin bersatu. Ini loh basic values Indonesia, keinginan bersatu, kebersamaan, dan kalau bersatu karena itu multikultural dan multi etnik, maka tidak bisa, dan saya disebutkan, kalau tidak tanpa kebersamaan. Dan kalau sampai kita ada 70 tahun bersatu terus, gitu, diobrak-abrik nggak jadi pecah, gitu. Katanya mau pecah nggak jadi pecah, gitu ya. Perang asimetris ya nggak pecah, gitu kan? Ya kok saya nggak gitu suka dengan istilah asimetris ya. Itu ada kadang-kadang ada nggak pasnya. Ya itu soal istilah. Nah, dan kekeluargaan, we are brothers to each other. He is my brother. Oleh karena itu sebelum Islam masuk, di sini ada orang Riau apa enggak ya? Orang Riau itu memanggil orang lain sebelum Islam masuk itu saudara. Orang Padang enggak saudara, saudara. Orang Priangan orang Sunda, sadere. Orang Jawa sadere. Sejarah itu artinya. So we are brothers. Nah, jadi pada tahun 31 ada orang di negeri Belanda namanya Muhammad Hatta. Dia concern nanti kalau Indonesia merdeka harus bersatu. Tanpa persatuan tidak akan ada kemerdekaan karena dia ingin merdeka. Tetapi tidak ada persatuan kalau tidak ada kemerdekaan. Nonsense. Maka dia mengatakan bagaimana persatuan itu mempunyai roh yang sama. Persatuan tidak akan terwujud kalau tidak ada roh yang sama. Maka harus disatukan. Kalau tidak hanya menjadi persatuan. Bahkan judul artikelnya yang saya menyimpan baik, persatuan bukan persatuan. Di roh yang bersama, ditunggu roh bersama ini. Pada 1 Juni ada seorang namanya Soekarno pidato yang kemudian diberi judul Pancasila, maka itu disaut, ini dia roh yang saya tunggu. Sehingga sampai tahun 60 ketika Soekarno sendiri melanggar Pancasila, Hatta menegur, engkau yang bikin Pancasila, engkau yang merusak sendiri. Dan sampai detik terakhir meninggal dunia, Hatta berpegang teguh pada Pancasila sebagai common denominator, sebagai penyebut yang sama. Setengah ditambah sepertiga raiso, ditambah seperempat nggak bisa, ditambah seperenam nggak bisa. Jadi setengah harus menjadi 6/12 dulu, ditransform, kemudian sepertiga menjadi 4/12, seperempat menjadi 3/12, seperenam menjadi 2/12. Kalau common denominator atau penyebutnya sama, then we are one.
And the common denominator is Pancasila. Maka saya mengatakan kehendak bersatu itu adalah unsur ketiga dari basic values Indonesia. You are not Indonesian kalau you tidak mengenal kebersamaan. You are not Indonesian kalau you tidak mengenal asas kekeluargaan, brotherhood. Dan Anda juga bukan orang Indonesia kalau tidak mempunyai rasa ingin bersatu karena Bhinneka Tunggal Ika. Apa 77, 78 dan sebagainya sih. Sama Euromaster ya? Iya betul. Jadi saya tidak kaget mendengarkan Pak dari Suarsono. Ya, saya menulis makalah pendek dan ini sebenarnya usaha saya untuk memahami apa sebenarnya yang diinginkan oleh Yayasan Suluh Nuswantoro Bakti ini. Jadi saya mungkin membacakan secara cepat saja beberapa bagian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena untuk kedua kalinya diminta oleh Yayasan Suluh Nuswantoro Bakti untuk menyampaikan pikiran-pikiran saya. Bagi saya, undangan untuk berbicara dalam forum Yayasan Suluh Nuswantara Bakti ini adalah sebuah kehormatan. Kedua, saya ingin meminta maaf kepada pihak penyelenggara karena saya melakukan modifikasi dari judul makalah yang diminta oleh panitia yang semua berjudul Demografi Politik Indonesia dari kolonialisme menjadi negara bangsa dan patriotisme sebagai nilai ke-Indonesiaannya. Menjadi judul yang ada di paper saya, yaitu dari kolonisasi menjadi negara bangsa, demografi politik patriotisme sebagai nilai Indonesia. Jadi saya terus terang meraba-raba apa semuanya yang diinginkan oleh panitia. Kesan saya, Yayasan Nuswantoro Bakti ini telah secara berkesinambungan menyelenggarakan acara seri diskusi dengan tema-tema yang sangat serius. Dan ini pada dasarnya ingin mendorong agar ruang-ruang diskursus tentang tema-tema besar sejarah, kebangsaan, kenegaraan menjadi semakin besar dan terbuka. Dan tadi sebelum Pak Edi kita mendengarkan Pak Ponco juga telah menyampaikan pikiran-pikirannya yang menurut saya sangat menarik. Dan saya ingat betul pada waktu presentasi saya yang pertama beberapa tahun yang lalu, Pak Ponco saya kira duduk seperti ini. Dan ada beberapa isu yang saya merasa juga didiskusikan dengan serius pada waktu itu. Antara lain nanti juga yang saya akan singgung di sini tentang tadi yang disebut sebagai kebinekaan di satu sisi, tapi juga ada kesatuan di sisi lain. Ya. Dan saya tangkap betul dalam presentasi Pak Ponco itu sebenarnya dimulai dengan Pak Edi juga sudah menyebutkan tadi jumlah suku bangsa kita begitu banyak, sangat bineka begitu ya. Tapi juga ada persoalan-persoalan yang tadi secara jelas disinggung dalam presentasi Pak Ponco tentang yang disebut sebagai asimetri tadi. Hubungan pusat dan daerah saya kira menjadi isu yang selalu kontroversial di Indonesia. Apakah kita akan menekankan pada kesatuan atau kepada perbedaan antara asimetri atau simetri. Jadi ini saya kira isu yang mendasari saya kira makalah saya yang singkat ini. Pada presentasi yang pertama dulu, itu saya ingat betul 15 Februari 2014, telah saya kemukakan pendapat tentang adanya dua realitas yang merupakan sesuatu yang bersifat given dari bangsa Indonesia. Realitas yang pertama adalah yang saya sebut sebagai realitas geografis dari negara bangsa kita yang berbentuk kepulauan, archipelago. Saya berani mengatakan bahwa realitas geografis negara bangsa kita yang berupa archipelago itu boleh dibilang tidak ada duanya di dunia. Sedikit menyerupai dengan kita, sedikit ya. Namun dengan bentuk yang lebih kecil barangkali adalah negara tetangga kita, Filipina dan Jepang. Realitas kedua dari negara bangsa kita berkaitan dengan keanekaragaman latar belakang kebudayaan penduduk Indonesia. Tadi telah disinggung dengan baik oleh Pak Ponco maupun Pak Edi dengan jumlah suku bangsa yang begitu banyak. Keanekaragaman kebudayaan inilah yang melahirkan moto Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam tetapi satu. Tetapi apakah yang satu itu yang telah menjadikan kita dikenal sebagai Indonesia?
Saya ingin berangkat dari pertanyaan apakah yang satu yang telah menjadikan kita menjadi Indonesia dan kemudian orang lain mengenal kita sebagai bangsa Indonesia. Tadi saya kira Pak Edi mencontohkan dengan baik ilustrasi melihat orang di Tokyo langsung dia mengatakan ini orang Indonesia. Melihat orang di New York barangkali cara jalannya saja sudah kelihatan cara Indonesia. Itulah yang disebut gestalt sebetulnya. Kita menangkap tanpa melihat detail satu kesatuan. Betul Pak? Indonesia juga begitu saya kira. Kita tidak Guoyo bahasa Jawa. Saya bahasa Jawa tapi orang Jawa tapi Jawa pinggiran. Itu gestalt. Begitu kita melihat Indonesia ada satu kesatuan yang tidak kita perlu terangkan lagi. Tadi Pak Edi dengan baik mengatakan 3 unsur ya Pak ya, yang mengatakan kenapa, apa itu Indonesia. Nah, makalah saya ini sebenarnya mencoba melihat dari sisi yang lain, yang saya sebut sebagai sisi demografi politik. Apa itu demografi politik? Itu adalah hubungan antara konfigurasi demografi kita dan sebenarnya dinamika politik. Nah, saya memang belajar pertama kali S1 psikologi, tetapi kemudian saya belajar S2 dan S3 itu tentang social demografi, jadi demografi sosial. Nah, pada waktu menulis makalah ini, saya kebetulan sekarang saya kira menjadi populer sekali melihat YouTube ya, dapat inspirasi tentang sesuatu yang mendasari pertanyaan ini ketika mendengarkan sebuah wawancara di YouTube. Dan ini ternyata kemudian wawancara yang terakhir dari tokoh itu pada tahun 2003. Orang itu bernama Profesor Edward Said. Kalau Anda belajar tentang antropologi, belajar tentang cultural studies, saya kira akan sangat kenal dengan dia karena dia orang yang menulis sebuah buku yang kemudian sangat terkenal yang namanya Orientalism. Sebuah buku yang mengkritik sebetulnya pandangan-pandangan Barat tentang orang Timur. Dia sendiri orang Palestina. Jadi sebagai seorang intelektual Palestina berkewarganegaraan Amerika yang mencurahkan seluruh energi dan pemikirannya untuk mewujudkan perdamaian dan eksistensi bangsa Palestina yang kita tahu tergusur karena wilayahnya dicaplok oleh Israel. Dengan nada getir, Edward Said harus mengakui kegagalannya menggalang persatuan dan menjaga eksistensi bangsa Palestina di tengah-tengah bangsa yang lain. Berkaca pada pengalaman bangsa Palestina yang penuh kegediran dan kekerasan yang kita saksikan sampai hari ini di layar kaca, kita sungguh-sungguh harus bersyukur Indonesia hadir sebagai sebuah bangsa yang besar di tengah-tengah bangsa yang lain dan kemudian menjadi percaya buat kita semua apa yang membuat kita satu dan mengapa kita bisa eksis di dunia sampai saat ini. Nah, saya ingin mengutip satu lagi seorang, kalau ini Indonesianis Pak, bukan Indonesianism, pada abad ke-20. Ajaib, kata Elson, dari sebuah ide atau gagasan bisa melahirkan negara besar yang mampu bertahan hingga sekarang. Elson ini seorang sejarawan dari Australia. Dia mengatakan ini sebuah miracle, sebuah keajaiban. Sebagai seorang sejarawan, Elson melacak perjalanan sejarah Indonesia sebagai sebuah ide atau gagasan, pasang surutnya dalam berbagai dinamika politik yang terjadi sejak ide atau gagasan Indonesia itu pertama lahir hingga sekarang. Menurut pendapat saya, buku Elson ini sangat baik untuk kita baca karena dalam buku ini kita secara rinci diuraikan sejarah bangsa Indonesia yang dilihat dari sudut ide atau konsep keindonesiaan. Jadi Indonesia adalah sebuah ide. Saya kira Pak Edi, saya kira menekankan itu sejak awal. Meskipun sesungguhnya sangat sulit untuk mencari celah lain karena semua celah seperti telah dikupas oleh Elson dalam bukunya itu. Dalam essay pendek ini saya ingin melihat Indonesia dari sebuah celah yang secara mendalam tidak dikupas oleh Elson. Celah atau perspektif itu adalah apa yang saya sebut sebagai demografi politik, political demography. Demografi politik secara sederhana adalah sebuah cara pandang yang menekankan hubungan antara dinamika demografi, kependudukan, dan perubahan politik. Melalui perspektif demografi politik ini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan apa yang satu itu yang membuat kita menjadi Indonesia. Ini juga bersinggungan dengan Pak Edi, cikal bakal dari rekayasa demografi. Setelah dua realitas yang saya anggap given, yang pertama tadi geografi Indonesia yang berbentuk pulau dan kedua keberagaman.
itu given ya, kita lahir itu sudah ada. Tapi saya ingin mengemukakan satu realitas ketiga dari negara bangsa yang bernama Indonesia ini. Berbeda dengan realitas pertama, kepulauan, dan realitas kedua, keberagaman budaya. Realitas ketiga ini sepenuhnya bisa dikatakan tidak bisa dikatakan sebagai given, sesuatu yang terberi. Konfigurasi demografi politik ini sebagaimana kita lihat sekarang adalah sebuah hasil proses panjang yang disebut sebagai rekayasa demografi atau demographic engineering. Rekayasa demografis atau demographic engineering adalah sebuah kebijakan pemerintah mengubah konfigurasi demografis menjadi dengan tujuan sosial, ekonomi. Saya menyimak uraian dari kedua pemateri dan saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sangat konkret pada saat ini, Pak. Kita perlu memperhatikan gerakan yang namanya diaspora Indonesia. Karena ternyata akhirnya mereka mengeluarkan jati dirinya, yaitu meminta dui kewarganegaraan. Ini satu persoalan serius, Pak. Saya pikir uraian dari Pak Sri Edi Suarsono sangat jelas bahwa masalah loyalitas kepada negara bangsa ini tidak bisa ditawar. Ini persoalan yang saya pikir nanti mungkin Pak Edi bisa menjelaskan bagaimana pendekatan yang hanya mengutamakan keuntungan itu sangat mengemuka saat ini dan berorientasi tidak untuk kepentingan bangsa. Hanya itu saja Pak yang saya ingin Bapak bisa beri penjelasan karena saya pikir. Ya, jadi saya ingin bertanya terutama pada Pak Edi Suarsono tadi. Ya, jadi tentang Pak Jokowi yang berangkat ke anak dalam bertemu dengan sebuah anak dalam ya. Dan Bapak Jokowi kan berencana untuk memberikan rumah pada sebuah anak dalam yang memang biasanya nomaden ya, yang tidak punya rumah seperti itu. Nah, jadi saya ingin bertanya, apakah tindakan Pak Jokowi ini adalah tindakan yang paling tepat? Apakah ini tidak? Misalnya tadi kan, jadi suku-suku itu kan mempunyai cara-cara untuk bertradisi untuk nomaden, dan apabila Pak Jokowi memberikan rumah, mereka tidak nomaden lagi jadinya kan. Dan saya juga tahu kalau ini kan baik ya, memberikan rumah pada orang yang tidak punya rumah, baik sekali. Tapi apakah ini langkah yang benar? Dan apabila kalau ini bukan langkah yang benar, jadi langkah yang benar itu apa? Ya, terima kasih. Pertanyaan saya. Jadi ketika tadi berbicara tentang transmigrasi dan integrasi bangsa, saya jadi teringat lagi tentang mengaitkan dengan model integrasi yang lain, salah satunya adalah melalui sekolah. Jadi menurut saya sekolah seharusnya menjadi tempat di mana orang dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, kemampuan akademik dan sebagainya bersatu, terus akhirnya mulai belajar mengenal bangsanya. Nah sekarang di Indonesia sistem sekolah yang ada itu kan sangat beragam ya, masing-masing punya tujuan. Jadi menurut saya kita belum punya satu sistem pendidikan nasional, walaupun ada ya secara tertulis, tapi dalam faktanya sekolah tuh ada model sekolah internasional yang punya kurikulum sendiri, ada sekolah nasional plus yang mengadaptasi kurikulum dari luar ditambah dimodifikasi dengan kebutuhan lokal, ada kurikulum berbasis agama yang terbagi-bagi menjadi banyak sekali. Sekolah Islam terpadu misalnya, madrasah, pesantren, sekolah swasta Katolik, Kristen dan berbagai hal, lalu ada sekolah-sekolah negeri. Nah, masing-masing itu sepertinya punya tujuan sendiri-sendiri yang kadang-kadang tidak sesuai dengan tujuan sebagai bangsa ya. Dan yang lebih menarik lagi adalah sistem-sistem ini membuat bangsa ini tersegregasi. Jadi misalnya di satu jenis sekolah orang-orang yang masuk adalah kelompok tertentu, di sekolah yang lain adalah kelompok tertentu yang mungkin sama sekali tidak pernah berinteraksi satu sama lain. Jadi saya cuma pertanyaannya sederhana saja, kira-kira apa tanggapannya terhadap isu semacam ini? Tinggi. Nah ini Pak, saya tuh dari tahun 84 sudah membicarakan ini di jurusan arsitektur ITB dengan dosen-dosen. Saya kemukakan itu bahwa sebetulnya pendidikan di arsitektur itu pendidikan yang memicu kepada dua side itu, right brain dan left brain. Wah, saya sampai dipoyoki si otak kiri, otak kanan. Nah sekarang saya membicarakan masalah ini karena apa?
disitulah letaknya bahwa kita manusia berpikir mempergunakan kedua belah otak itu, tapi yang kiri itu sangat rasional, sangat ekonomis dan sebagainya, tapi egonya tinggi. Yang kanan estetis, emotional, feeling, holistik, dan it itu ingin berbuat baik. Jadi ini bagaimana kita selalu bisa mengajarkan ini dengan baik kepada masyarakat. Terima kasih. Atau ekonomi antar pulau. Saya melihat Indonesia ini terdiri dari 17 pulau yang disatukan oleh lautan. Sementara pada umumnya ekonomi mengatakan 17.000 pulau dipisahkan oleh lautan. Dengan mengatakan laut sebagai pemersatu, maka kita mempunyai tanah air yang utuh, tidak dipisah-pisah. Begitu mata kuliah itu ada, pasti nanti pola pikir kita berubah. Dan situ kita menjadi, pakai istilahnya Mas Yono, kita menjadi outward lagi, tidak inward. Seperti dulu kita outward sampai ke Madagaskar, sampai kemana-mana, bahkan di Albuquerque gitu. Di Albuquerque itu ditemukan peta yang sudah menggambar Indonesia, bukan main. Jadi di buku saya ini bagian laut, saya kira banyak saya tulis mengenai hal itu. Dan betapa my passion untuk merubah Indonesia menjadi pola pikir ekonomi kelautan, tidak ekonomi kontinental seperti sekarang. Saya setuju dengan Anda supaya kalau tidak 17.000 pulau disatukan oleh lautan, maka kita sangat tereduksi. Your istilah tadi, jangan sampai direduksi, betul. Kita tereduksi lalu promo. Do you think yang dilakukan oleh Susi itu benar? Coba dipikir, apa yang dilakukan Susi ini benar apa enggak? Kan belum dong, atau mungkin malah enggak kan? Iya kan? Nah, itu tidak main-main. Di belakang Bu Susi harus ada seorang pemikir tangguh seperti Anda. Baru Susi bisa performance-nya bisa meningkat. Sekarang belum meningkat sudah ngancam-ngancam pengen mundur. Kan repot itu, ya kan? Nah ini tanah air loh, nggak main-main loh, ini tanah air loh. Ini bukan sekedar geografi. Ini Ibu Pertiwi gitu. Nah, oke. Sekarang mengenai tadi disebut juga masih, nah begini, sekaligus menjawab yang tadi itu. Begini, kalau saya mengatakan Indonesia harus ada satu sistem pendidikan, bukan nanti nggak boleh aneka warna macam pendidikan, tidak. The system is to unify the mindset that we are one. Itu loh. Oleh karena itu saya juga mengatakan jangan sampai bahasa daerah dan local wisdom, ya local wisdom itu adanya di dalam bahasa, Mas, bukan sebaliknya. Jadi kalau kita ngomong bahasa itu full of local wisdom di dalamnya. Coba contohnya aja. Ini local wisdom Jawa ini. Ini bahasa Jawa ini, sedumuk batuk senyari bumi. Pecaing dodo wutaing ludiro sun labuhi takerpati. Wah, ini local wisdom gak karuan-karuan, itu bahasa sekaligus local wisdom. Oleh karena itu, saya sangat sedih ketika several years ago ya orang bisa ngomong, bisa minta itu kalau dia lagi jadi menteri ya. Kebetulan waktu itu istri saya lagi jadi menteri, dia usul supaya tanggal 1 Januari itu selamat paginya TVRI itu bahasa Sabang Merauke sana. Nanti nomor 2-nya bahasa terus sampai Jakarta seluruh Indonesia dalam 365 hari. So they know bahwa ada macam-macam selamat pagi. Jadi keindonesiaan, kalau bineka tunggal ika, kalau bineka ditransformasikan dari tunggal ikaan, itu tidak kehilangan keindahan beraneka ragam. Bukan penyeragaman desa seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 70 berapa ya? 78 kalau nggak salah. Iya, Undang-Undangnya Pak Amir Mahmud. Bukan itu. Jadi satu sistem itu adalah bahwa di dalamnya juga ada, tapi minimal di situ harus ada satu ilmu bumi Indonesia, ada satu sejarah, satu bahasa, dan bahasa lokal. Kalau bisa cepat, meskipun ini masalah yang sangat serius ya. Jadi dalam menjawab beberapa
komentar pertanyaan dari Pak Laude, Pak Joko, Pak Yono, Bu Andri. Saya ingin berangkat dari pernyataannya Pak Nur Rahman, dan saya setuju dengan pernyataan itu, dan saya kira kita harus berangkat dari statement itu bahwa proses berbangsa ini belum selesai dan mungkin tidak akan selesai, artinya tetap harus berproses. Jadi nggak ada finalnya, never ending process ya, nation building process atau nation state process. Nah, yang saya merasa terhormat adalah bahwa Yayasan Nuswantara ini salah satu kelompok yang saya kira berusaha mendiskusikan hal-hal ini dengan serius dan saya kira terbuka. Jadi saya kira nggak bisa mengundang Pak Laude atau Pak Joko untuk hadir, saya kira. Tapi di sini saya kira saya bisa ketemu sama Pak Laude yang katanya dulu di LIPI ya banyak, tapi melawan buana kemana-mana ketemu di sini Pak Joko dan sebagainya, Pak Yono. Jadi ini satu forum yang menurut saya sangat indah karena kita berdiskusi tentang lagi-lagi tesis saya setuju dengan Pak Nur Rahman tadi dalam proses berbangsa ini yang never ending itu. Jadi saya orang yang merasa bagian dari proses ini dan tugas saya sebagai peneliti adalah selalu mempertanyakan sebenarnya pikiran-pikiran yang established begitu ya, kelihatannya mapan begitu, tapi sebenarnya juga ada dilema-dilema di situ. Nah, Pak Laude saya kira lagi-lagi mengingatkan kita tentang arkeologi itu. Saya ingat Pak Lapian memang seperti kata Pak Edi tadi, arkeologi itu artinya memang sebetulnya lautan, di mana ada pulau-pulau itu. Jadi lautannya itu yang penting. Tapi saya kira kita tidak memahami semacam itu. Dan sebagai peneliti saya kira saya harus meneliti kenapa kemudian kita berproses semacam ini ya. Dan mungkin ini kritik saya terhadap teman-teman dari Angkatan Darat, Pak Joko ya, saya kira juga ada kontribusi saya kira ya. Kita terlalu ke darat ini saya kira juga karena Angkatan Darat juga yang saya kira terlalu dominan saya kira. Maaf, tapi saya kira ini forumnya saya kira Pak Joko saya kira sudah akan negur saya lagi. Tapi saya kira kita harus jujur juga ya. Dan saya tulis juga dalam makalah saya sebelumnya di sini. Ada kontribusi juga kenapa kita terlalu berorientasi ke darat itu ya. Jadi kalau katanya di Amerika itu kalau misalnya yang menonjol itu Navy-nya katanya, betul apa enggak saya nggak tahu. Tapi kalau udah mau perang Navy dulu yang maju gitu, bukan Angkatan Darat. Tapi saya kira ada satu proses sejarah yang kita harus kritisi bahwa jangan-jangan ada proses yang sedemikian rupa yang membuat kita kemudian berorientasi ke darat. Itu satu. Kedua, Pak Laude saya merasa bahwa euforia tentang maritim, tentang laut dan sebagainya ini masih sebuah euforia ya. Retorika lah menurut saya. Tiba-tiba kita euforia tentang itu dan kita berusaha untuk meyakinkan diri kita ini bahasa laut. Tapi apakah kita benar-benar pernah mempelajari sejarah dengan serius tentang itu? Jangan-jangan kita terjebak juga pada satu pikiran-pikiran yang sebenarnya terlalu sangat romantik gitu ya. Jadi lagi-lagi sebagai peneliti saya bertanya-tanya seharusnya seperti apa. Jadi, tapi saya kira ini momen yang saya kira penting untuk kembali merefleksikan diri. Awiri bangsa pelaut atau enggak sebenarnya? Saya kira saya punya pengalaman kecil yang menarik. Saya kebetulan ke Bakatobi Pak ya, dan saya naik perahu perahu kayu dari saya kira Wangi-Wangi saya kira ke Kendari, dan kebetulan perahu besinya itu sudah nggak ada, jadi saya terpaksa naik perahu kayu dan saya pergi dengan seorang yang mengaku dari Makassar, orang Bugis katanya, tapi saya lihat dia takut sekali naik perahu. Ketika saya tanya, kamu bisa berenang kan? Enggak, Pak Riwanto, saya nggak bisa berenang. Bayangkan seorang Bugis tidak bisa berenang. Jadi ini kan bukan cerita yang menarik juga. Kalau kita bangsa pelaut, orang Bugis sekarang nggak bisa berenang. Di sini ya Pak. Nah, ini saya mau mengatakan bahwa ada mitos-mitos semacam itu yang harus kita benar. Kita sebenarnya bangsa apa sih?
Jadi lagi-lagi ke pertanyaan Pak, poin itu bangsa apa gitu sebenarnya. Dan menurut saya bangsa ini harus kita bangun, jangan kemudian seperti meromantis ke belakang. Oh kita bangsa ini bangsa itu, apa benar gitu. Tapi bangsa harus kita lihat ke depan menurut saya.